Halo Sobat Ethernet, berjumpa lagi dengan saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat video ya mengenai cara bagaimana port Ethernet kita, port Ether kita di mikrotik yang hanya mampu mengeluarkan 100 Mbps, kita jadikan bisa lebih dari 100 Mbps. Bahasa mudahnya itu port Ethernet dibuat menjadi gigabit, kira-kira seperti itu ya. Nah, di mikrotik sendiri itu ada settingannya ya. Nah, langsung saja kita bagaimana cara menyetingnya ya. Nah, untuk topologinya itu seperti ini ya. Itu topologinya seperti itu. Seperti ini di foto. Ini kan kalau ini mikrotik saya RB450G ini kan portnya sudah gigabit ya. Jadi ini sudah mampu bawa atau sudah mampu mengeluarkan internet sebesar 1 gigabit ya. Tapi di modem ini portnya itu masih Ethernet atau masih 100 Mbps ya. Lah, bagaimana cara kita mengakalinya ya? Agar ini kan seandainya ini modem dari ISP. Nah, itu portnya masih Ethernet. Nah, bagaimana cara agar kita bisa mampu bisa mampu memakai bandwidthnya secara full seandainya kita berlangganan 300 Mbps ya. Tapi port ini hanya mampu 100 Mbps. Nah, itu caranya kita lakukan di video ini ya. Nah, ini untuk caranya itu kita harus menyambungkan ya dua dua port ini disambungkan ya dari modem ke mikrotik kita, atau seandainya kita mempunyai mikrotik yang masih Ethernet ya, itu kita bisa kita bisa menggunakannya agar menjadi gigabit ya. Caranya itu menggabungkan dua ether, itu bukan bridge ya, tapi kita menggunakan settingan bonding ya. Nah, ini kita terlebih dahulu mencoba menyetingnya menjadi 2 terlebih dahulu ya, agar 100 Mbps, 100 Mbps, dan hasilnya 200 Mbps. Kita coba terlebih dahulu ya. Nah, kita masuk ke mikrotiknya. Ini kan tadi kita colokkan di ether 1 dan ether 2. Nah, kita pergi ke menu interface, kita pergi ke menu bonding. Nah, di bonding ini kita pilih new ya. Untuk namanya kita bonding 1 saja, saya default saja. Selanjutnya kita pergi ke menu bonding. Nah, di menu bonding ini kita pilih 2 ether ya, karena ether 1 dan ether 2. Sebelum ini kita setting, kita coba setting test speed terlebih dahulu ya. Test speed itu berapa kecepatannya ya, nanti kita bedakan. Nah, ini kan hanya mentok di 100 Mbps ya, di 93 100 lah, ini sudah mentok. Nah, seperti itu. Kita coba setting, lanjutkan setting, new, generalnya biasa, bebas, mau apa, kita pilih bonding. Nah, ini ethernya ether 1 dan 2 karena saya colokan di ether 1 dan 2. Nah, untuk setting bonding ini ada berbagai macam mode ya di sini. Kalau di sini saya menggunakan yang mode balance RR. Ini tidak harus mikrotik ke mikrotik ya, karena contohnya tadi mikrotik ke modem ya. Ini biarkan semua, kita tinggal pilih OK. Kita coba login. Nah, ini sudah ada. Kita coba test speed lagi ya. Caranya itu sangat mudah. Yang penting itu
tadi apa namanya, untuk settingan defaultnya atau basic settingan itu sudah disetting ya, IP-nya bebaskan, kita hanya membonding ya, menggabungkan dua Ethernet ya. Kita coba tes speed, apakah hasilnya masih tetap sama ataupun bisa lebih. Ini ternyata masih sama ya, masih sama, atau kemungkinan ether saya ya yang, atau apa ini namanya, kabel yang menuju ke kita coba menggunakan komputer ya, komputer saya. Ini saya hidupkan komputernya. Nanti kita coba tes speed di komputer ya. Ini saya hubungkan ke Ether 4 komputernya. Sepuluh. Nah, ini sudah hidup komputer saya, tapi Ether 4-nya ini belum nyala ya. Ini saya coba hubungkan terlebih dahulu untuk Ethernya. Nah, ini sudah ya, sudah saya setting ke mikrotik saya, dan ternyata ini sudah tembus hingga ya, sudah tembus hingga 200 Mbps ya. Kita coba tes lagi di Ether 4 ini. Nah ini sudah tembus 180, dan di sini ini mentok semua ya, Ether 1 dan Ether 2 ya. Jadi caranya cukup mudah seperti ini, dan kita coba ya untuk menggabungkan 3 Ether ya. Apakah bisa atau tidak, kita coba lakukan ya. Kita coba lakukan di Ether 3 mikrotik ya, di Ether 3 mikrotik dan di Ether 3 modem saya ya. Itu seperti itu. Nah, ini sudah saya hubungkan ya Ether 3. Kita coba pergi ke menu bonding lagi. Kita edit ya, kita tambahkan satu lagi. Nah, ini Ether 3. Oke. Nah, kita coba ya. Kita coba untuk internetnya apakah bisa tembus 200 Mbps atau tidak ya. Nah, ini ternyata bisa tembus hingga 200 Mbps ya. Nah, ini sudah rata kebagi 3 ya. Nih, jadi tidak perlu kita mengupgrade server kita ya atau mikrotik kita jika internet kita sudah melebihi kapasitas dari port Ether kita ya. Kita coba lagi. Nah, ini sudah tembus 300 Mbps ya. Nah, ini wah, 300 Mbps, padahal kita hanya mempunyai port Ethernet ya teman-teman semua. Nah, itu caranya ada di bonding ini ya. Jadi tadi mana skemanya, seandainya ini itu mikrotik,
itu bisa saja kita setting bonding juga di sini, kita setting bonding juga di sini. Nah, berlaku juga jika kita ini di switch ya, ini switch dan ini mikrotik. Nah, sumbernya itu kan dari SFP ya 10G gitu ya. Nah, ini 4 port itu bisa kita bonding semua ya. 4 port kita bonding semua jadikan satu. Nah, di sini di switch ini kita tinggal dibagikan ke pelanggan-pelanggan kita. Jadi seperti itu ya. Mungkin cukup sekian video kali ini. Mungkin ada request untuk membuat video yang lain, bisa komentar di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar channel saya bisa berkembang dan semangat membuat video-video terbaru. Terima kasih.